بإحسان. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalam ala rasulillah Nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Saudara-saudariku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, suami juga harus tahu sebuah pembahasan yang jarang dikupas, sebuah pembahasan yang sedikit disampaikan oleh para ustadz-ustadz, yaitu pembahasan seputar haid dan nifas. Karena suami bagaimanapun juga dia akan bergaul dengan istrinya, dia akan berinteraksi dalam rumah tangga dengan istrinya. Maka pembahasan seputar haid dan nifas adalah pembahasan yang penting untuk diketahui oleh para suami. Bagaimana ketika istri melahirkan, batasan-batasannya, berapa usianya nifas. Ketika istri mengalami haid, apa yang tidak boleh, apa yang dibolehkan, suami juga harus tahu. Maka dalam waktu 1 jam ke depan insyaallah kita akan mengupas pembahasan haid dan nifas. Kalau tidak tuntas mohon maaf, sebagai gantinya silakan dibeli bukunya. Halaman 152. Haid adalah darah yang terjadi pada wanita secara alami apabila telah mencapai usia balik. Maka tanda akil balik seorang wanita ditandai dengan datangnya haid. Dan ini merupakan tanda yang paling kuat bahwa wanita itu akil balik dengan haid. Adapun pria, tanda akil baliknya dengan mimpi basah. Jadi yang punya anak laki-laki kalau sudah mimpi basah itu berarti dia sudah akil balik. Yang punya anak perempuan kalau sudah haid dia sudah akil balik. Dia keluar pada waktu-waktu tertentu. Jadi haid adalah darah normal, bukan disebabkan penyakit. Jadi haid itu bukan darah penyakit, dia darah normal yang memang Allah tentukan kepada semua wanita keturunan Nabi Adam. Rasulullah mengatakan hadza syai'un katabahullah ala banati Adam. Ini adalah sesuatu yang telah Allah tentukan bagi seluruh anak wanita Bani Adam. Laki-laki tidak mengalami haid. Yang mengalami haid dari makhluk hidup cuma 2. 1 kaum wanita, 2 binatang. Binatang pun tidak semuanya. Wanita haid. Binatang yang mengalami haid contohnya kera, kelinci. Dia haid. Baru tahu ya? Baru tahu. Siapa yang melihara kelinci? Dia haid. Ya, kera, monyet itu haid. Adapun laki-laki dia tidak mengalami haid. Apa hikmahnya haid itu ditentukan bagi kaum wanita? Wanita apabila dia belum menikah, maka haidnya akan keluar. Tapi ketika dia sudah menikah kemudian hamil, haidnya akan berhenti. Makanya ibu-ibu itu paling takut kalau sudah haidnya telat. Wah, hamil nih. Ya. Karena tanda wanita itu hamil tidak haid. Dan haid yang biasanya keluar karena tidak hamil, ketika dia hamil akan berubah menjadi saripati makanan bagi janin yang ada di dalam perut ibunya. Ngasih makan anak
sudah lahir enak, disuapin, kasih dot, langsung masuk makanannya. Tapi ketika bayi ini dalam perut ngasih makannya gimana? Sambungin selang nggak bisa. Maka Allah jadikan hikmah haid itu, haid yang biasanya keluar, begitu hamil tidak keluar. Karena dia berubah jadi saripati makanan untuk janin yang ada di dalam perut. Itu hikmah bagaimana Allah maha hebat menjadikan haid sebagai intisari saripati makanan untuk janin yang dikandung. Berapa usia wanita mengalami haid? Usia haid biasanya antara 9 sampai dengan 50 tahun. Maka bapak-bapak yang punya anak putri sudah mendekati usia 9 tahun biasanya sudah haid. Ya, biasanya sudah haid atau mendekati masa haidnya. Karena itu para ulama menceritakan ada nenek-nenek umurnya baru 20 tahun. 20 tahun sudah jadi nenek. Kok bisa? Dulu ketika pertama kali haid si nenek ini usianya 9 tahun. Begitu tahu sudah haid usia 9 tahun dia dinikahkan oleh orang tuanya. Dah nikah kamu. Nikah usia 9 tahun, umur 10 tahun sudah punya anak. Karena langsung hamil. 9 tahun menikah, hamil, melahirkan anak, usianya berapa? 10 tahun. Anak yang dilahirkan perempuan. Usia 9 tahun dia juga haid sebagaimana ibunya dulu haid. Kemudian dinikahkan, ya, hamil, melahirkan usia 10 tahun. Jadi ibunya sudah jadi nenek usia 20 tahun. Mau? Nenek-nenek tapi masih umur 20 tahun. Karena memang awal haid itu biasanya wanita 9 tahun. Masa haid maksudnya berapa lama minimal atau maksimal lamanya haid? Yang benar tidak ada batas maksimal atau minimal lamanya haid. Selama wanita mengeluarkan darah dan darahnya cocok dengan sifat-sifat haid, maka wanita itu dihukumi masih haid, masih dalam masa haid. Kemudian karena ini pembahasannya panjang, kita singkat-singkat. Bagaimana mengetahui haid berhenti? Ini bapak-bapak harus paham kapan istri itu sudah selesai haidnya. Ya. Maka bapak-bapak jangan modus. Ditanya udah cepetan kenapa selesainya lama banget. Ketahui dulu cirinya haid berhenti. Haid itu selesai dan berhenti pada wanita ditandai dengan 2 cara. Cara yang pertama, kering, tidak dijumpai darah sedikit pun pada kemaluan wanita. Kalau dioleskan dengan kain putih, maka dia tidak akan dapati cairan apa-apa pada kemaluan wanita. Kering itu berarti haidnya sudah selesai. Segera istri mandi, ya, kemudian halal untuk sholat, untuk berkumpul dengan suaminya dan seterusnya. Ciri kedua, haid itu berhenti, wanita melihat cairan putih tanda sudah selesai dari haid. Cairannya itu seperti gel. Ya, lengket, itu tandanya sudah bersih dari haid. Antum pernah observasi enggak? Hah? Lihat darah haid kayak apa? Masa nikah 20 tahun enggak tahu darah haid? Mah, lihat sih darah haid kayak apa gitu. Karena suami juga harus tahu. Dengan berhentinya haid, maka si istri wajib lagi puasa kalau memang itu bulan Ramadan. Wajib lagi sholat 5 waktu, ya. Kemudian hukum-hukum yang lain, boleh berkumpul dengan suaminya selama belum selesai haidnya, terkena larangan-larangan. Maka suami juga butuh tahu tentang masalah haid dan nifas, ya. Apa cirinya? 2, 1,
Ciri berhenti dari haid? Kering. Ciri kedua? Cairan putih, gel, yang disebut dalam bahasa Arab al-qassah al-bayda. Al-qassah al-bayda. Ada beberapa wanita bertanya kepada Aisyah. Aisyah mengatakan, jangan kalian tergesa-gesa sebelum melihat al-qassah al-bayda. Jangan tergesa-gesa mandi wajib sebelum melihat al-qassah al-bayda. Selanjutnya, bagaimana dengan darah haid yang kekuning-kuningan atau keruh? Kekuning-kuningan atau keruh. Saudara-saudaraku, para suami yang dimuliakan Allah, haid pertama kali datang tidak langsung darahnya merah hitam pekat, tidak. Dia berangsur-angsur. Pertama kali hari pertama haid coklat. Kemudian dari coklat agak kuat merah. Merah lebih pekat lagi, merah campur kehitam-hitaman. Nanti sudah mau selesai berkurang lagi. Coklat, kuning, keruh. Apabila kekuning-kuningan, keruh terjadi pada masa haid, dia dianggap haid. Walaupun hari pertama masih coklat mas, belum merah, ya itu sudah haid. Ya, jangan coba-coba berhubungan suami istri kalau sudah istrinya masuk masa haid, walaupun darahnya belum merah, itu sudah masuk masa haid. Karena haid itu tidak langsung keluar merah pekat, tidak, berangsur-angsur. Nanti sudah mau habis masa haidnya, cuma tinggal kuning-kuning. Mas sudah kuning-kuning, silakan. Lampu hijau, nggak bisa. Itu masih haid sampai melihat 2 tanda haid itu sudah selesai. Bagaimana kalau kita sudah mendapati salah 1-2 tanda haid itu berhenti? Sudah ngelihat kering atau ada cairan putih, sudah suci, istri mandi, kemudian berhubungan, ternyata masih ada yang keluar. Darah yang keluar itu kekuning-kuningan. Apabila darah kekuning-kuningan, keruh, dia keluar setelah masa haid, jangan dianggap haid karena kita sudah suci. Berdasarkan hadisnya Ummu Atiyah. Ummu Atiyah dalam hadis yang dikeluarkan Imam Abu Daud, dia berkata, kunna la na'uddul kudrata, halaman 159. Kunna la na'uddul kudrata was-sufrata ba'da tuhri syai'an. Kami tidak menganggap sesuatu apapun darah yang berwarna kuning atau keruh setelah masa suci. Kami tidak anggap, alias bukan haid. Kata Imam Ibnu Hajar mengomentari perkataan Imam Al-Bukhari bab darah berwarna kuning atau keruh di luar masa haid, beliau berkata, hal ini memberikan isyarat bahwa Imam Bukhari ingin memadukan antara hadis Aisyah yang menyatakan jangan tergesa-gesa sebelum melihat lendir putih dengan hadisnya Ummu Atiyah. Bahwasanya maksud hadis Aisyah dibawa apabila melihat darah berwarna kuning atau keruh pada masa haid. Adapun jika hal itu terjadi di luar masa haid, maka sebagaimana dikatakan oleh Ummu Atiyah, yaitu tidak dianggap sebagai masa haid. Ya, paham? Di sini baik. Bagaimana ibadahnya wanita yang haid? Halaman 162. Ini kopi dulu ya. Tadi kopinya sudah dingin. Sekarang supaya tidak dingin lagi diminum dulu. Yang pertama, bersucinya wanita haid. Ketahuilah saudara-saudaraku, para bapak, para ibu yang dimuliakan Allah,
badan wanita yang sedang haid suci. Keringatnya atau apapun yang dipegang oleh wanita haid suci. Inilah keindahan agama Islam. Orang-orang Yahudi ketika istrinya haid diisolir. Apa isolir? Dijauhi. Jadi orang Yahudi kalau istrinya haid gak boleh masuk di rumah, gak boleh ikut makan sama suami dan anak-anaknya, karena menganggap badan tangan wanita haid itu najis. Itu pemahaman orang Yahudi. Islam tidak. Istri antum haid masih boleh makan satu meja, masih boleh gendong anak, betul? Masih boleh tidur satu ranjang, satu kasur dengan suami, ya, karena badannya bukan najis, tangannya bukan najis. Apa buktinya? Yang pertama hadis Aisyah, bahwasanya suatu ketika beliau minum dari tempat minum dan dirinya sedang haid. Lalu Rasulullah mengambil tempat minum tersebut dan minum darinya dengan meletakkan mulutnya di bekas mulutnya Aisyah. Aisyah istri Nabi minum pakai gelas, bahasa kita pakai gelas. Begitu selesai, Aisyah ini kan sedang haid dan minum pakai gelas. Begitu selesai, Nabi meminta, mana bekas gelasmu wahai Aisyah. Kemudian Nabi letakkan bibirnya yang mulia di bekas bibirnya Aisyah. Kalau bekas benda-benda yang dipakai wanita haid itu najis, Nabi tidak akan minta gelas yang dipakai oleh Aisyah. Ya. Romantis enggak? Romantis. Neng mana bekas mulutnya, bibirnya sini, gelasnya, abang minum. Amit-amit Pak Ustadz jigong gitu. Ya, Nabi enggak. Aisyahnya sedang haid minum pakai gelas, diminta, mana bekas mulutmu deh. Antum pernah enggak di rumah kayak gitu? Ya, enggak usah ditanya Ustadz ya, malu katanya. Yang kedua, menunjukkan bahwa badan wanita haid itu tidak najis. Aisyah disuruh Nabi mengambil sejenis sajadah di dalam masjid. Sebagaimana kita ketahui, kamarnya Aisyah dengan Masjid Nabawi itu nempel. Kamarnya Aisyah dengan Masjid Nabawi nempel. Aisyah ambil sejadah di dalam masjid. Aisyah menjawab, wahai Rasulullah, saya sedang haid. Kemudian Nabi berkata, sesungguhnya haidmu itu bukan pada tanganmu. Nah, Aisyah disuruh ngambil sejadah ke masjid, nolak. Saya sedang haid wahai Rasul. Haidmu itu bukan di tanganmu, ngambil sejadah kan pakai tangan. Yang najis itu darahnya, bukan tangannya ikut najis. Tangannya bersih nggak? Bersih, boleh ngambil sejadah. Ya. Maka dari sini dapat kita pahami bahwa sejarah Masjid Nabawi awalnya antara kuburan dengan masjid tidak menyatu. Nabi Muhammad dikubur di kamarnya Aisyah yang dekat dengan masjid. Jadi kalau sekarang ada yang menjadikan alasan kuburan itu boleh di dalam masjid karena ngelihat Masjid Nabawi, alasan yang kurang tepat. Kenapa kurang tepat? Dulunya kamar Aisyah dengan Masjid Nabawi pisah, tidak jadi satu. Dan renovasi masjid sudah ada sejak zaman Umar bin Khattab. Tapi Umar bin Khattab tidak memasukkan kamar Aisyah ke dalam masjid yang diperluas bagian lain. Umar meninggal, digantikan Utsman. Utsman melakukan renovasi juga, tapi kamar Aisyah tidak dimasukkan. Ini pemahaman para sahabat bahwa kuburan sama masjid itu tidak akan selamanya jadi satu. Ya. Nah ini sejarahnya. Jadi kita harus belajar sejarah supaya kita paham, oh ternyata kuburan Nabi itu awalnya bukan di dalam masjid, dia di kamar beliau, kamarnya Aisyah, dan para nabi itu dikuburkan di mana dia meninggal. Nabi Muhammad meninggal di pangkuannya Aisyah radhiyallahu anha. Paham?
maka badan wanita yang haid tidak najis. Kemudian darah haid itu najis, sepakat, ulama sepakat, tidak ada tolak belakang bahwa darah haid itu najis. Mandi, wanita haid jika telah suci wajib mandi dengan membersihkan seluruh badannya. Wanita haid wajib mandi dengan membersihkan seluruh badannya. Perintah mandi bagi wanita haid disebutkan dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 222. Kemudian Rasulullah juga bersabda halaman 164, fa idza aqbalatil haidatu fada'is salah wa idza adbarat faktasili wa sholli. Jika haid datang maka tinggalkanlah salat, dan bila telah suci maka mandilah dan kerjakanlah salat. Berarti wanita kalau sudah suci wajib mandi. Kemudian kalau sudah mandi baru aktivitas ibadah yang lain, salat dan seterusnya. Bagaimana cara mandi? Ibu-ibu sudah bisa belum cara mandi haid? Cara mandi haid persis seperti mandi junub, mandi besar, ya, tidak ada bedanya. Cara mandinya seperti mandi junub. Hanya saja para ulama membedakan, kalau mandi haid, gelungan ikatan rambut harus dilepas. Wanita-wanita yang rambutnya panjang suka dikuncir, itu dilepas kalau sedang mandi haid. Adapun kalau sedang mandi junub tidak usah dilepas. Kemudian dalam mandi membersihkan bekas haid dengan kain atau kapas yang diberi minyak wangi. Karena haid itu darahnya bau, maka harus dibersihkan dengan sesuatu yang wangi. Yang sekarang sudah ada yang disebut misek toharoh, ya, untuk membersihkan kemaluan wanita karena sebab haid. Wanita yang haid dan telah suci boleh tayamum jika tidak mendapati air. Gambaran permasalahan, ada wanita haid sudah bersih. Kalau sudah bersih wajib mandi. Sementara airnya nggak ada, apa yang harus dilakukan? Tayamum. Atau wanita itu bersih dari haid, air ada cuma badan meriang, lagi sakit, dapat haid, suci. Ini mandinya gimana? Kalau saya mandi bisa meriang, bahkan bisa berbahaya. Caranya tayamum. Karena tayamum dibolehkan dengan dua sebab. Satu, tidak ada air. Dua, airnya ada tapi tidak bisa make. Karena kondisinya tidak memungkinkan, maka tayamum. Begitulah wanita-wanita yang wajib mandi. Kalau tidak bisa mandi walaupun airnya ada, tetap dia boleh tayamum. Dan ini para jamaah sangat bermanfaat sekali kalau kita tahu masalah ini. Pernah ada satu kejadian, wanita kecelakaan, ya, lalu lintas. Parah sampai di oksigen, di infus, namanya kecelakaan lalu lintas parah. Dia harus dirawat di rumah sakit sampai sebulanan. Wanita di rumah sakit 1 bulan pasti haid. Ketika dia bersih dari haid, sudah berhenti haidnya, gimana mandinya? Sementara mulut di oksigen, tangan di infus, gimana mandinya? Tidak ada cara kecuali tayamum. Yang jaga tinggal ambil debu, usapin ke muka sekali, pergelangan tangan sekali-sekali, selesai. Kemudian sholat semampunya. Seperti itu. Jadi tayamum itu manfaat, kita pelajari masalah tayamum sangat bermanfaat. Karena kadang-kadang ada wanita, Ustadz saya meriang, sementara saya sudah bersih dari haid. Gimana mandinya? Kalau saya mandi nanti tambah meriang. Ya sudah, tayamum. Ustadz saya habis berhubungan dengan suami,
Setelah berhubungan meriang, nggak bisa mandi, tayamum. Betul? Ya ini. Jadi tayamum itu dipakai ketika kita tidak menjumpai air atau airnya ada tapi kita tidak bisa pakai. Maka itu dengan tayamum. Suami mendatangi istrinya yang telah suci dan telah mandi dari haid. Boleh bagi seorang suami mendatangi istrinya yang telah suci dan mandi dari haid. Maka bapak-bapak, haramnya berhubungan suami istri yang sedang haid akan menjadi halal apabila istri sudah mandi, bukan hanya bersih dari haid. Bukan hanya haidnya selesai tapi belum mandi. Haid selesai belum mandi tidak halal. Tidak halal sampai harus mandi terlebih dahulu. Berdasarkan firman Allah, wala taqrabuhunna hatta yatahurna fa idza tatahharna fa'tuhunna min haitsu amarakumullah. Jangan kamu mendekati wanita sebelum mereka suci. Apabila mereka telah suci dan mandi, maka campurilah mereka. Jadi harus mandi dulu. Ya. Ayat di atas menerangkan bahwasanya wajib bagi seorang istri memberikan hak berhubungan intim kepada suaminya, dan hal itu tidak boleh kecuali setelah mandi. Imam Ibnu Katsir mengatakan para ulama telah sepakat bahwasanya seorang wanita haid jika telah suci maka tidak halal kecuali setelah mandi atau tayamum. Dan ulama juga sepakat suami yang muslim boleh memaksa istrinya yang muslimah untuk segera mandi. Neng cepetan mandi apa? Nah gitu. Boleh ya menyuruh istrinya segera mandi. Salatnya wanita haid. Wanita haid tidak boleh salat. Sepakat. Wanita yang sedang haid dilarang apa? Salat, nggak boleh. Kalau salat tidak sah. Ya. Kemudian halaman 172, wanita haid tidak boleh puasa dan wajib mengganti. Khusus untuk puasa, kalau dia tinggalkan maka diganti. Adapun salat jika ditinggalkan tidak usah diganti. Haidnya 7 hari. Kemudian 7 hari tidak sholat, maka tidak perlu diganti. Tapi kalau 7 hari tidak puasa Ramadan, ganti enggak? Ganti. Jadi bapak-bapak catat, Ramadan kemarin istri saya tidak puasa sekian hari. Jangan waktu sudah mepet bulan Sa'ban, sebulan lagi Ramadan baru ingat-ingat kemarin berapa utang istri saya. Ya catat. Istri tidak puasa Ramadan sekian hari. Karena puasa wajib ganti. Adapun sholat tidak diganti. Kemudian selanjutnya, hal-hal yang terlarang bagi wanita haid. Ini yang tidak boleh dilakukan oleh wanita haid. Halaman 176. Sudah? 1, tidak boleh sholat. Jelas. Wanita haid tidak boleh sholat. 2, puasa tidak boleh. Kalau sedang haid tidak boleh puasa. 3, tawaf mengelilingi Ka'bah. Karena tawaf itu seperti sholat. Harus dalam keadaan suci. Suatu ketika Aisyah ketika pelaksanaan haji wada baru sampai mikot Bir Ali, mikotnya penduduk Madinah, Aisyah menangis. Kenapa? Karena dia dapat haid. Aisyah berpikir kalau saya haid baru sampai mikot saya tidak bisa ikut haji. Maka Nabi mengatakan if'ali kama yaf'alul hajj ghaira alla tatufi bil bait. Wahai Aisyah, laksanakanlah manasik haji sebagaimana jamaah haji yang lain. Hanya saja kamu tidak boleh tawaf di Ka'bah.
maka wanita yang sedang haid tidak boleh tawaf di Ka'bah. Ya, bagi para jamaah yang akan berangkat umroh, maka ketika istrinya haid, sudah sampai Madinah, Mekah haid, dia tidak boleh tawaf, menunggu sampai suci. Kalau belum suci, sementara harus ke Madinah atau harus pulang ke Indonesia, boleh tawaf dalam keadaan haid terpaksa, darurat. Karena dia nggak mungkin balik lagi, kecuali dia mungkin balik lagi. Kok bisa balik lagi? Iya, penduduk Mekah. Penduduk Mekah kan bisa datang ke Ka'bah, mau umroh haid. Ya udah pulang dulu, nanti balik lagi. Tapi kita umroh, ya susah untuk balik lagi. Kecuali yang dimudahkan oleh Allah SWT. Maka wanita haid tidak boleh mengelilingi Ka'bah, tawaf, dilarang. Yang keempat, wanita haid dilarang memegang mushaf Al-Quran. Ini pendapat yang lebih mendekati kebenaran, walaupun kami menghormati sebagian ustadz ada yang membolehkan memegang mushaf Al-Quran. Yang dilarang mushaf. Tahu mushaf? Mushaf itu yang asli, yang Arab semua, tidak ada terjemahannya. Itu namanya mushaf Al-Quran. Ini wanita haid tidak boleh megang. Bagaimana kalau Al-Qur'annya ada di aplikasi HP kita? Boleh? Boleh tidak? Boleh. Karena yang kita pegang HP bukan Quran. Betul? Karena bukan mushaf. HP itu di dalamnya ada aplikasi Al-Quran. Boleh dipegang HP ketika haid? Boleh, karena dia HP. Boleh tidak HP-nya dibawa masuk kamar mandi? Hah? Boleh, karena namanya HP. Tapi kalau mushaf dibawa ke kamar mandi? Enggak boleh. Paham? Jadi sesuatu nama itu berkaitan tentang hukumnya. Selama namanya HP, walaupun ada Al-Quran hadisnya, ya namanya HP dia. Boleh bawa masuk kamar mandi. Tapi selama namanya mushaf Al-Quran, ya, maka tidak boleh dipegang wanita haid, tidak boleh dibawa masuk kamar mandi. Apa dalilnya wanita haid tidak boleh memegang mushaf Al-Quran? Dalam hadis dikeluarkan hadis Hasan li ghairi, alla yamassal Qur'ana illa tahir. Tidak boleh memegang Al-Quran kecuali seorang yang dalam keadaan suci. Kemudian yang kelima, halaman 179. Wanita haid dilarang berdiam di dalam masjid. Berdiam di dalam masjid, maksud berdiam duduk lama, bukan sekedar lewat. Kalau sekedar lewat, wanita haid masuk ngambil apa, keluar boleh. Tapi duduk lama di dalam masjid, wanita yang haid tidak boleh. Apa dasarnya? Satu, hadis Ummu Atiyah, bahwasanya Rasulullah memerintahkan agar sholat id wanita yang haid datang ke lapangan. Tapi Nabi pesan wa ya'tazilul huyyat al musalla, tapi wanita haid menjauhi tempat sholat. Lapangan yang dipakai sholat id setahun cuma berapa kali? 2 kali. Tapi wanita haid suruh datang ke tempat sholat, yaitu lapangan. Namun datangnya ke lapangan jangan gabung dengan jamaah yang sholat, misah. Itu lapangan yang dipakai setahun sekali. Wanita haid tidak boleh campur dengan jamaah wanita yang sedang haid. Apalagi masjid yang dipakai sehari minimal 5 kali. Setahun sekali saja lapangannya, kata Nabi, jangan mendekati tempat sholat. Apalagi masjid yang setiap hari kita pakai sholat. Tidak boleh berduduk berdiam diri di dalam masjid. Nah, ini pendapat yang kami pilih sebagai pendapat yang kuat, walaupun kami menghargai ada pendapat lain
yang membolehkan wanita haid duduk lama di dalam masjid. Karena kami lebih memilih berhati-hati, ya, lebih berhati-hati dan lebih jelas. Yang lebih jelas lagi hadis Aisyah. Nabi mengatakan la uhillul masjida lihaidin wala junubin. Aku tidak menghalalkan masjid bagi wanita haid dan orang yang junub. Orang junub kalau antum itikaf di dalam masjid mimpi basah, segera keluar, nggak boleh tidur lagi di masjid. Segera keluar, mandi, baru masuk lagi. Karena Nabi bilang, aku tidak menghalalkan masjid untuk wanita haid dan juga orang yang junub yang mimpi basah. Ini hadisnya jelas bahwa Nabi bilang aku tidak menghalalkan masjid. Kalau tidak menghalalkan berarti apa? Haram. Ya. Maka para ibu-ibu yang sedang haid, apabila ada kajian di dalam masjid, tidak masuk ke dalam. Karena kajian itu minimal kan 1 jam, lama. Tapi di luar masjid. Di mana? DPR, di bawah pohon rindang, nah, di parkiran, seperti itu. Tapi jangan masuk masjid. Begitu juga guru-guru ngaji, guru wanita, ustazah. Kalau dia haid jangan masuk masjid. Anak-anak suruh belajar di lapangan pinggir danau. Karena dia haid, gak boleh masuk masjid. Dan kenapa Aisyah dilarang tawaf ketika haid? Karena Ka'bah itu posisinya di mana? Di luar masjid apa di dalam? Di dalam masjid. Makanya Nabi bilang kerjain manasik haji yang lain. Lempar jumroh, wukuf di Arafah. Itu semuanya bukan di masjid. Bermalam di Mina tanggal 8 bukan masjid. Wukuf di Arafah bukan masjid. Maka kata Nabi kerjain karena bukan di dalam masjid. Tapi tawaf jangan, kata Nabi jangan tawaf. Karena Ka'bah itu di tengah-tengah masjid. Dan wanita tidak boleh masuk ke dalam masjid untuk berdiam lama. Tawaf di Ka'bah lama gak? Kemarin terakhir lagi sepi-sepinya aja, itu paling cepat 30 menit. Paling cepat itu lagi sepi. Apalagi musim haji bisa 2 jam. Tawaf lama, maka Nabi melarang jangan. Kamu jangan tawaf di Ka'bah, kata Rasul kepada Aisyah. Ini dalil sangat jelas bahwa wanita haid dilarang berdiam diri di dalam masjid. Wallahu a'lam. Yang keenam, dilarang bersetubuh, berhubungan suami istri. Enggak boleh. Tidak boleh berhubungan badan dengan istri yang sedang haid. Dan secara kesehatan dampaknya juga tidak baik. Silakan tanya ahli medis, apa dampaknya kalau berhubungan dengan istri yang sedang haid? Pasti ada dampak buruk. Yang ketujuh, cerai. Wanita yang sedang haid tidak boleh dicerai. Haram menceraikan istri yang sedang haid, nggak boleh. Menceraikan istri sedang haid dilarang. Ya. Apa yang dibolehkan? Tadi yang dilarang, sekarang yang dibolehkan. Yang dibolehkan zikir kepada Allah. Zikir pagi, zikir sore, baca walaupun sedang haid. Maka wanita jangan sedih, saya kehilangan pahala apa. Sholat gak boleh, puasa Ramadan gak boleh. Masih ada apa? Zikir. Asbahna wa asbahal mulku lillah walhamdulillah dan seterusnya. Bisa berzikir. Ya. Yang kedua, membaca Al-Quran. Ini pun perselisihan, tapi saya memandang boleh membaca Al-Quran. Bagi yang sedang haid, cuma tidak boleh dipegang. Kok baca boleh, megangnya nggak boleh? Iya. Karena megang Quran harus dalam keadaan suci. Bacanya boleh. Bagaimana bisa baca sementara nggak boleh dipegangin? Minta bukain suami, mas itu mas, halaman itu mas. Nah, bukain suaminya atau pakai alat apa? Petunjuk Quran itu apa namanya? Ya, yang dulu kita suka ngaji bawa-bawa itu. Nah, bisa ya, seperti itu. Atau bukain anaknya. Yang jelas tidak boleh menyentuh. Kemudian
Suami membaca Al-Quran di pangkuan istrinya, boleh. Istri sedang haid, suami manja-manja dengan istri, pangkuan di pangkuan istrinya, bersandar, baca Quran, boleh. Sebagaimana yang dilakukan oleh Rasul SAW. Makan dan minum bersama istri yang sedang haid, boleh tidak? Boleh. Berkhidmat melayani suami, boleh. Aisyah menuturkan, aku menyisirkan rambut Rasulullah sedangkan aku dalam keadaan haid. Bu ibu, kalau suaminya mau berangkat ke kantor, disisirin rambut suaminya, ya boleh walaupun sedang haid. Kalau suaminya tidak punya rambut, diambilkan sepatunya, diambilkan kaos kakinya, boleh walaupun kita sedang haid. Tidur bersama suami dalam satu selimut, boleh asalkan tidak berhubungan. Berhias dan bersolek untuk suami, jadi walaupun sedang haid, boleh dandan bagi ibu-ibu menyambut suami pulang dari kantor, tidak ada masalah. Aisyah mengatakan, kami dahulu pada masa Nabi biasa memakai inai, daun pacar, dan beliau tidak melarang hal itu. Ya, jadi apa hukumnya memakai daun pacar ketika haid? Aisyah menjawab, kami biasa pakai inai dan Nabi tidak melarang. Kemudian suami bercumbu dan bersenang-senang selain pada kemaluan, ini juga boleh. Yang dilarang adalah timba masuk dalam sumur. Yang kesembilan, menghadiri sholat id, boleh. Mendengarkan khutbah tapi tidak ikut sholat, tidak bergabung dengan jamaah yang ikut sholat id. Mengerjakan sa'i, karena sa'i itu di luar masjid. Sa'i, sekarang ada dua tempat sa'i, sa'i kodim dengan sa'i jadid. Tempat sa'i yang lama, tempat sa'i yang baru. Para ulama berselisih pendapat, tempat yang sa'i yang baru itu boleh dipakai enggak. Kalau yang lama itu dari selesai tawaf di Hajar Aswad, kita ambil paling pojok turun ke bawah, itu sa'i yang lama. Kalau yang agak naik ke atas itu yang baru, ya, yang baru dibuat, lantai 2, lantai 3, lantai 4 itu baru. Yang lama itu di bawah, yang masih asli. Nah, posisi tempat sa'i dulu itu bukan masuk Masjidil Haram. Sekarang kelihatannya kayak satu masjid. Nyambung dari tempat tawaf keluar masuk ke tempat sa'i. Ya, semoga Bapak-bapak punya gambaran, diberi kemudahan berangkat ke Baitullah, ya. Nah, tempat sa'i boleh kita kerjakan walaupun sedang haid, karena tempat sa'i yang asli dia bukan bagian dari masjid, sehingga boleh sa'i dalam keadaan haid. Mayoritas ahli ilmu mengatakan bahwa sa'i tidak disyaratkan harus dalam keadaan suci, ya, dan seterusnya. Melaksanakan akad nikah. Kita akan menikah dengan seorang wanita, pas akad nikah istrinya haid. Boleh tidak? Boleh. Ya, boleh akad nikah dalam keadaan istri sedang haid. Cuma nantinya harus hati-hati, ya. Selesai pembahasan haid. Ya, ada pertanyaan sampai sini sebelum bahas masalah nifas. Baik, jazakallahu khairan, pembahasan haid ya. Jadi kaget saat bahas haid, jadi pada sunyi, apa terlalu khusyuk dengarnya atau karena jam-jam rawan ini Ustaz? Insyaallah. Taib, silakan yang ingin bertanya dulu, bapak-bapak. Ya. Antum tadi sudah tanya ya? Ada lagi? Oh, tanya lagi, yang belum dulu. Silakan Pak Suroto. Mic-nya? Silakan dioper. Belakang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada dua pertanyaan Ustaz. Yang pertama, seandainya seorang wanita yang dia sudah suci dengan melihat dua tanda tadi, yaitu sudah kering pada kemaluannya dan melihat cairan putih, pada ujung waktu asar, kemudian beliau mandi untuk mandi suci setelah haid. Setelah mandi selesai, masuk waktu sholat maghrib. Apakah beliau masih mendapatkan kewajiban untuk sholat asar atau langsung sholat maghrib? Pertanyaan yang pertama. Pertanyaan yang kedua, apabila seorang wanita yang dia sedang tawaf, sudah kelilingan yang ke-6 gitu ya, udah putaran yang ke-6, qadarullah dia merasakan ada
keluar cairan yang ada di dalam kemaluannya dan ternyata haid itu kan. Atau kasus yang lain dia sedang sholat zuhur misalkan, pada rakaat ketiga ternyata juga hal yang sama, misalkan keluar darah haid tadi. Apa yang harus dilakukan terhadap ibadah yang tadi? Untuk tawaf, apakah dia nanti mengganti tawaf di hari kemudian? Untuk sholat zuhur yang tadi diputus, apakah nanti mengganti sholat zuhur di waktu yang lain? Jazakallahu khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, Ustaz. Baik, seorang wanita suci di ujung sholat asar. Yang pertama apa tadi? Iya. Itu ya, itu yang pertama ya. Seorang wanita suci di penghujung waktu sholat asar. Gambarannya sekarang maghrib jam 6 kurang sedikit ya. Suci misalkan jam 5 lewat 45 menit, 17.45. Sementara maghrib 17.50 misalkan. Begitu suci 17.45 langsung mandi. Mandinya wanita kan lama ya, 5 menit lebih. Begitu sudah mandi 5 menit, adzan maghrib berkumandang. Apakah sholat asarnya diganti, diqadha, dilaksanakan di waktu maghrib atau tidak? Pertanyaan saya, suci 17.45, adzan 17.50. 5 menit kalau dipakai mandi dan untuk sholat 1 rakaat sholat asar dapat nggak? Kenapa harus patokannya 1 rakaat? Karena seorang mendapati waktu sholat minimal dia dapat 1 rakaat sudah dikatakan dapat waktu sholat asar. Contoh, kita dalam perjalanan belum sholat asar, sampai rumah maghrib tinggal 5 menit. Wah 5 menit lagi maghrib ini. Akhirnya dia sholat, baru dapat sholat asar 1 rakaat, adzan maghrib. Orang ini dikatakan dapat waktu asar apa sudah nggak dapat? Dapat, karena dia masih dapat 1 rakaat asar, kemudian adzan. Rakaat kedua sholat asar, adzan maghrib berkumandang. Dia dikatakan sudah dapat sholat asar, walaupun 3 rakaat tersisanya dilakukan di waktu maghrib karena sudah adzan. Nah wanita haid di penghujung, begitu mandi, selesai mandi adzan maghrib, berarti dia tidak dapat 1 rakaat. 1 rakaat sholat asar, maka tidak diqadha. Karena dia tidak mendapati waktu asar tersebut. Wallahu a'lam, tidak diganti. Ketika tawaf putaran terakhir merasakan ada sesuatu yang keluar, apa yang harus dilakukan? Lengkapi putaran tawafnya sampai 7 putaran. Tidak usah diulang. Karena tawaf tidak seperti sholat persis. Kalau sholat batal, walaupun tinggal 1 rakaat kita harus keluar untuk berwudu, betul? Untuk mengulang sholat dari awal. Adapun tawaf tinggal 1 putaran, merasa ada sesuatu yang keluar, lengkapi 7 putaran dan tawafnya sah. Karena dalam kondisi seperti ini kondisi yang terpaksa. Kondisi yang terpaksa dan dia tidak mungkin untuk kembali lagi ya untuk mengulangi tawaf dan seterusnya. Pertanyaan yang sama ketika sholat ya, sholat ya, di ujung sholat merasa ada sesuatu yang keluar, ternyata haid, maka batalkan sholatnya dan nanti diqadha setelah suci. Itu bedanya tawaf dengan sholat. Kalau sholat ada sesuatu yang membatalkan, batalin, langsung keluar, batal. Walaupun tinggal 1 rakaat, karena nggak boleh, ya tidak boleh. Persis seperti tawaf, antum tawaf 6 putaran batal, keluar angin. Nah itu sering terjadi pada jamaah. Maka lanjutkan tawafnya, tinggal 1 putaran selesaikan. Ini masalah ini pernah ditanyakan kepada Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, guru dari guru-guru kami. Beliau ditanya seorang pemuda, Syekh, saya sudah berwudu sebelum tawaf, kemudian saya tawaf, di tengah-tengah tawaf putaran saya batal. Apakah saya keluar berwudu lagi, ngulang tawaf dari awal atau bagaimana? Lanjutkan, selesaikan tawafnya. Ya, jadi begitu. Kalau kita tawaf batal, baik itu batal dengan haid atau buang angin, selesaikan dulu sampai 7 putaran dan tawafnya sah. Berbeda dengan sholat.
Sholat zuhur 3 rakaat keluar angin, batalin, nggak boleh ngelanjutin. Walaupun keluar anginnya sedang asyhadu alla ilaha illallah tahiyat terakhir. Aduh, innaka hamidum majid. Nggak bisa, harus batalin. Cepet kayak innaka hamidum majidnya, nggak bisa, harus batal. Diulang lagi sholatnya. Kalau tawaf boleh, ya. Paham Pak? Paham ya, Pak Abu Boys, Aisyah. paham ya? Masya Baik. Allah. Baik, jazakallahu khairan atas jawaban dari Ustaz. Berikan kesempatan bagi bapak-bapak. Satu lagi. Belakang, silakan. Mic-nya dari mana? Setelah bapak-bapak ke ibu-ibu, dipersilakan nanti setelah bapak-bapak ya. Disiapkan ibu-ibu nanti. Silakan. Ya, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, saya mendapatkan sebuah flyer dari WA tentang sebuah hadis. Saya hanya ingin menanyakan ini hadis benar atau salah tentang haid. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, dia mengatakan apabila seorang wanita suci dari haidnya setelah asar, maka ia mengerjakan sholat zuhur dan asar. Jika suci setelah isya, maka ia mengerjakan sholat maghrib dan isya. Sekian Ustaz. Jazakallah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masalah ini saya sebutkan dalam buku ini. Bisa dilihat. Tentang sholatnya wanita. Halaman 170. Suci dari haid atau mendapat haid sebelum waktu sholat habis. Ya, dibaca gambaran permasalahannya. Seorang wanita mendapatkan haid pada waktu zuhur, akan tetapi dia belum sholat zuhur. Apakah ketika telah suci dari haid dia wajib mengganti sholat zuhur yang belum dikerjakan olehnya? Ya. Atau ini masalah seorang wanita haid mendapat 1 rakaat dari waktu asar, apakah wajib baginya mengerjakan sholat zuhur bersama asar? Atau mendapatkan 1 rakaat dari waktu isya, apakah wajib baginya mengerjakan sholat maghrib digabung dengan isya? Nah, ini masalahnya di sini, ya, di dalam permasalahan halaman 170-171. Masalah ini pun termasuk yang diperselisihkan oleh para ulama. Pendapat yang lebih menenteramkan hati bahwasanya tidak wajib baginya kecuali mengerjakan sholat yang didapatkan sebagian waktunya saja, yaitu sholat asar dan isya. Jadi tidak bisa kita berdalil dengan ucapan itu, ya, dan apalagi tidak disebutkan sumbernya riwayat siapa. Kalaupun benar, itu hanyalah pendapat dari seorang sahabat, sementara Nabi mengatakan sungguh dia telah mendapatkan sholat zuhur dan asar, tidak mengatakan pula sholat zuhur wajib baginya. Ya, nah, dipahami dulu masalah ini. 170-171. Nah. Ya, baik, jazakumullah khairan. Kami berikan kesempatan bagi ibu-ibu di bawah, silakan yang ingin bertanya, disiapkan mic-nya. Ada? Ya. Ada, Ustadz. Silakan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Afwan Ustadz, ini beda dari pembahasan. Pertanyaannya Ustadz, bagaimana cara menghadapi suami yang ketika marah dia melarikan diri keluar rumah, menghindari istri, tidak berusaha untuk langsung menyelesaikannya. Bagaimana solusinya? Terima kasih, jazakallahu khairan. Ya, jawabannya boleh. Bukan karena saya laki-laki gitu ya. Suami lagi marah sama istri, kemudian dia pergi dari rumah. Bukannya malah menenteramkan istri, malah dia pergi. Boleh. Dia juga ingin menenteramkan diri, menenangkan dirinya. Karena emosi, kalau ketemu sama emosi jadinya apa? Berantem. Udah lebih baik saya pergi dulu lah, menenangkan diri. Suatu ketika sahabat Ali bin Abi Thalib bertengkar dengan putrinya Rasul. Siapa namanya? Fatimah, yang merupakan istrinya. Kemudian Ali pergi ke masjid, tidur di masjid. Berantem,
pergi ke masjid, tidur. Tidurnya lama sampai kena debu. Akhirnya Nabi yang nyamperin ke masjid. Ya Aba Turab, wahai bapaknya debu. Nah, karena kena debu dia. Kenapa Ali pergi ke masjid tidur? Menenangkan pikiran. Jadi para istri kalau ditinggal suami biarin aja dulu. Ya biar dia tenang. Boleh, karena salah satu cara meredam emosi meninggalkan posisi tempat di mana kita tengkar supaya damai. Nah nanti sudah sejam 2 jam pasti itu suami balik lagi. Ya kalau suaminya sayang istri dia pulang pulang nanti sudah wajahnya ceria, damai lagi ya. Jadi biarkan dulu saja, tenang. Nanti kalau sudah tenang baru dicari, paling nggak jauh-jauh dia masjid. Ya masjid itu tenang. Kalau orang yang susah tidur ke masjid. Baik, ya silakan. Baik, syukran. Silakan satu lagi. Bagi ibu-ibu di bawah, sabar. Masih ada yang ingin bertanya, ibu-ibu? Ini ada Ustadz beberapa pertanyaan dari para ummahat melalui tulisan, mungkin dibacakan saja ya? Ya silakan, satu saja. Ini ada 3 Ustadz. Masya Allah, 3 Ustaz. Waktunya tinggal 5 menit ya, saya batasi sampai jam 2 ya, karena ada kegiatan silakan lain. yang dirasa pokok saja. Pertanyaan pertama, ini ada ummahat yang bertanya, bolehkah kita mandi junub atau mandi haid dengan menggunakan air hangat? Kemudian berikutnya, bila mana haid tinggal sedikit, apakah hukumnya tetap tidak boleh berdiam diri di masjid? Ya, Baik. cukup. Ya. Yang pertama, apa hukumnya mandi haid atau mandi junub dengan menggunakan air hangat? Jawabannya boleh. Karena air hangat suci. Air yang dipakai untuk mandi adalah air yang suci, baik dia dingin atau hangat maka boleh dipakai. Terutama dalam kondisi cuaca sangat dingin, kita ingin mandi hangat, silakan. Karena air hangat juga hukumnya suci dan sah dipakai untuk mandi. Bila haid tinggal sedikit, apakah tetap tidak boleh berdiam di masjid? Haid tinggal sedikit namanya juga haid. Haid tinggal sedikit, boleh nggak suami berhubungan sama istri? Kan tinggal sedikit. Kalau mainnya tinggal sedikitan, berarti boleh berhubungan sama istri. Kan haidnya tinggal sedikit. Yang namanya larangan tinggal sedikit masih banyak, namanya haid. Tetap tidak boleh. Baik. Silakan. Sedikit tambahan Zat, sebagai ilmu bapak-bapak. Jika si suami mendapati istrinya sudah suci, kemudian si istri sudah mandi, ternyata kemudian didatangi, ternyata masih keluar haid, apakah itu masuk kategori berdosa, Zat? Baik. Paham gambaran permasalahan? Istri sudah suci, mandi, kemudian dikumpuli oleh suami, ternyata masih ada haidnya. Sebelum kita jawab, pertanyaannya, apakah istri sudah memastikan dia benar-benar suci atau suci-sucian? Dicek kebenarannya. Benarkah istri itu sudah benar-benar suci dengan mendapati salah satu tanda kering atau ada cairan putih? Atau dia tergesa-gesa, belum memastikan bersih, belum memastikan suci langsung mandi. Makanya wajar muncul lagi darah haidnya karena memang belum benar-benar suci. Kalau si istri sudah memastikan saya bersih, saya suci karena dia sudah ngelihat tanda sucinya, kemudian mandi, kemudian setelah mandi berhubungan dengan suami ternyata masih ada lendir cairan kekuning-kuningan, maka itu bukan termasuk haid. Ya, bukan termasuk haid. Karena itu jangan tergesa-gesa memutuskan suci kecuali kita yakin dengan keyakinan yang pasti saya sudah bersih. Ya. Baik, jazakallahu khairan. Sekarang balik Zat, berikan kuis terakhir bagi kasih kuis Zat. Baik, terakhir ya. Ini karena kami ada kegiatan jam 2 harus kami selesaikan. Nanti dilanjutkan sama panitia. Yang terakhir pertanyaan bagi bapak-bapak. Iya, bagi bapak-bapak. Satu orang, silakan angkat tangan. Nanti saya tanya. Ya, yang berani. Masya Allah. Hah? Silakan.
Baik. Sebutkan 4 larangan ketika wanita sedang haid. Sholat, Masya Allah. Silakan. Baik, jazakallah. Ya, mudah ya. Udah, silakan. Mudah. Ya, mohon maaf para jamaah yang dimuliakan Allah SWT, saudara-saudari yang dimuliakan Allah. Sampai sini saya undur diri karena ada kegiatan. Apa yang benar datangnya dari Allah dan Rasulnya, yang salah itu adalah kekurangan saya sendiri, minimnya ilmu saya. Maka semoga kajian ini tidak mencukupkan kita sampai di sini. Terus belajar, terus digali, ditanya kepada yang lebih ahli. Semoga kita termasuk yang dikatakan oleh Rasul, man yuridillahu bi khairan yufaqihu fiddin. Barang siapa yang Allah kehendaki kebaikan, maka dia akan dipahamkan dalam agama. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.